Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Nadila, kelas 3 GPGMI dengan nomor NIM 242011836, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Berdiri saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Atika Fitriani MPD. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya membahas materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI dengan judul Dakwah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa berlama lagi, mari kita mendengarkan penjelasannya sebagai berikut. Selamat mendengarkan. Saya akan mulai penjelasannya, yaitu Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah yaitu: pertama, secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Aram bin Abil Arkam. Kedua, berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabiannya. Perintah berdakwah secara terang-terangan ada di dalam surah Al-Hijr, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Cara Nabi berdakwah pada masa itu dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy. Dalam perjamuan makan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajakan Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Persaingan merebut kekuasaan. 2. Hilangnya kasta. 3. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki situasi sosial yang tinggi. 4. Hilangnya perdagangan patung karena kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Meskipun sejak memulai dakwah secara terang-terangan, beliau mendapatkan rintangan dan cobaan yang berat, namun beliau tidak pernah gentar dan putus asa, sehingga semakin banyak orang yang mau percaya terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa dimengerti ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.